Indonesia kau dijajah Belanda dan Jepang juga ya ora kalah. Indonesia bersatu tanpa beda, golongan muda dan juga tua. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Dengan saya Pak Taufik Susanto dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial yang bertema peristiwa proklamasi. Anak-anak, dalam video ini kita akan belajar menggunakan berbagai sumber belajar. Yang pertama, tentang berita kekalahan Jepang. Yang kedua, kita akan mempelajari peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang perumusan teks proklamasi. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, kalian sudah siapkan untuk belajar? Ayo kita bermain wayang cerita proklamasi. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu Syahrir, tokoh pemuda, itu mendengarkan berita kekalahan Jepang. Ya, Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang bahwa kota Nagasaki dan Hiroshima itu sudah dibom atom oleh sekutu. Oleh karena itu, Syahrir dan teman-temannya berkumpul. Ya. Dari peristiwa itu, Syahrir mengajak teman-temannya, yaitu kelompok pemuda atau golongan pemuda, untuk mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh-tokoh muda itu ada Sultan Syahrir, B.M. Diah, Soekarni, Yusuf Punto, Khairul Saleh, dan masih banyak lagi. Setelah para pemuda melakukan perundingan, kemudian disetujui bahwasanya tokoh tua, yaitu ada Soekarno, ada Hatta, ada Ahmad Subarjo, dan masih banyak lagi tokoh yang lainnya, didesak untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Ya. Tetapi pada waktu itu golongan tua itu belum mau. Karena apa? Harus dirapatkan dulu dengan PPKI. Tetapi golongan muda sudah tidak sabar lagi. Kemudian akhirnya golongan muda itu memaksa Soekarno-Hatta dan tokoh tua yang lainnya untuk diculik. Diculik di sini adalah dimaksudkan untuk diamankan ke Rengas Dengklok. Ya, di mana daerah itu daerah yang tidak jauh dari Jakarta, tapi yang mudah dilalui dari Jakarta.
Kenapa ke Rengas Dengklok? Supaya Soekarno-Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Dari hal itu kemudian golongan tua akhirnya mau Soekarno-Hatta mau dibawa ke Rengas Dengklok. Pada waktu itu istri dari Soekarno ikut ke Rengas Dengklok. Dari Rengas Dengklok itu kemudian disepakati bahwasanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Jadi setelah golongan tua yaitu Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian kembali lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan proses kemerdekaan. Setelah malamnya melakukan perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, kemudian hari esoknya pas hari Jumat pada waktu itu bulan puasa, maka disepakati akan dibacakan proklamasi. Tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta di kediaman Soekarno. Ya, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 di rumah Soekarno dilaksanakan pembacaan proklamasi. Ya, oleh karena itu, dengan hal itu maka Indonesia sudah merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945, maka Indonesia sudah merdeka. Setelah pembacaan proklamasi tersebut, kemudian 3 pemuda Indonesia mengibarkan bendera Sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Yang menaikkan bendera itu ada Suhut, ada Trimurti, dan ada Latif Hendraningrat. Setelah itu selesai, kemudian berita proklamasi itu disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, di mana ada 2 tokoh penting yaitu Frans Mendur dan Alex Mendur yang mendokumentasikan peristiwa tersebut. Setelah peristiwa itu, kemudian berita proklamasi disiarkan di radio-radio. Ada radio Antara, kemudian ada lewat koran, Berita Asia. Selain radio Antara dan berita koran Asia, ada lagi radio Domai. Dari 2 berita itu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, menyebar ke seluruh dunia. Dari hal tersebut, Indonesia menjadi terkenal sudah merdeka. Anak-anakku, asik kan wayangnya? Nah, sekarang kalian bisa mencari informasi tentang perkembangan politik masa kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa kan perjuangan para tokoh bangsa kita? Oleh karena itu, kita perlu mencontohnya. Selain belajar peristiwa proklamasi melalui wayang, kalian bisa memilih sumber lain loh. Ada komik yang sudah Pak Taufik buat. Ini komiknya.
Bagaimana pembelajaran kita melalui wayang dan komik? Semakin penasaran kan? Daripada penasaran, ayo kita nyanyi saja. Oke? Mari anak-anakku semuanya, kita bernyanyi lagi ya. Bung Karno juga Bung Hatta, Ahmad Subarjo ikut serta. Mereka bertiga golongan tua, untuk Indonesia luar biasa, untuk Indonesia luar biasa. Hairun Saleh, Darwis Wikana, Kunto Sudarjo Singgi. Mereka semua golongan muda, luar biasa juga tanpa pamrih, luar biasa juga tanpa pamrih. Sultan Syahrir, Dr. Muwardi, Sayuti Melik, juga Soekarni. Mereka muda sangat mumpuni, berjuang hebat untuk proklamasi, berjuang hebat untuk proklamasi. Maeda itu namanya, tentara Jepang itu kerjanya. Dia juga punya jasa, merumuskan proklamasi di rumahnya, merumuskan proklamasi di rumahnya. Hari Jumat bulan puasa, di rumah Bung Karno Jakarta, proklamasi dibacakannya. Masyarakat Indonesia semua bahagia, masyarakat Indonesia semua bahagia. Bung Latif, Hendra Ningrat, Trimurti, Bung Suhu juga kibarkan bendera dengan hebat. Bu Fatmawati menjahit benderanya, Bu Fatmawati jahit benderanya. Kantor berita Damai dan Antara, berita koran Suara Asia, proklamasi mendunia. Indonesia merdeka selama-lamanya, Indonesia merdeka selama-lamanya. Tugas ini kalian bisa memilih untuk membuat video, poster, cerita, tulisan, vlog, atau sesuai dengan minat dan apapun yang kalian sukai. Oke? Bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam melakukan literasi informasi peristiwa proklamasi? Jika masih kesulitan, Pak Taufik siap membantu. Dan jangan lupa putar lagi video pembelajarannya ya. Oke, sekian pembelajaran sejarah tentang peristiwa proklamasi bersama Pak Taufik. Pak Taufik tunggu hasil karya kalian ya. Dan Bapak akan berikan komentar. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya. Jadikan semangat tokoh proklamasi sebagai pendorong kalian untuk lebih mencintai bangsa. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rengas Dengklok itu wilayahnya, yang tak jauh dari Jakarta. Tokoh muda mankan Soekarno Hatta, dan untuk merdeka. Soekarno
proklamirkannya. Indonesia kau dijajah Belanda dan Jepang juga, ya ora kalah. Indonesia bersatu tanpa beda, golongan muda dan juga tua. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka selama-lamanya. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka selama-lamanya.